Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping di seluruh Sulawesi Selatan serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan tentunya tetap semangat ya belajar menghadapi penilaian tahun yang sebentar lagi akan dimulai. Bersama saya Agus Nadi, SPD MPD, kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 program MIPA. Pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah bagaimana peserta didik dapat menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar polinomial suku banyak. Nah, berbicara masalah polinomial atau suku banyak, mungkin anak-anakku minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai tentang persamaan suku banyak atau polinomial, yang mana dalam menentukan himpunan penyelesaiannya itu dapat kita menggunakan dengan metode Hornell. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas, kita lanjutkan adalah bagaimana menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar suku banyak itu atau biasa disebut dengan polinomial. Di dalam suku banyak ada dikenal yang namanya teorema Vita atau biasa disebut dengan dalil Vita. Teorema Vita ini adalah menentukan bagaimana sifat-sifat daripada penjumlahan suku banyak dan hasil kali polinomial atau suku banyak. Kita lihat ya, persamaan suku banyak yang berderajat 3, AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D itu sama dengan 0, itu mempunyai akar 3 ya, yakni X1, X2 dan X3. Maka ini berlaku yang pertama, untuk penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan minus B per A. Yang kedua, X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 itu adalah C per A. Nah, ya mungkin anak-anakku yang mana dimasuk A, B, C, D ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini A, B, C, D ya. Itu berarti C per A. Kemudian yang ketiga, untuk hasil kalinya itu adalah X1 kali X2 kali X3 berarti minus D per A. Ya, itu yang menunjukkan adalah koefisien daripada variabelnya. Itu kalau berlaku apabila dia persamaan suku banyak berderajat 3. Nah, bagaimana dengan berderajat 4? Kita perhatikan ya. Untuk berderajat 4 itu dengan bentuk umum AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CS kuadrat tambah DX tambah E sama dengan 0. Itu mempunyai 4 akar, yakni X1, X2, X3, dan X4.
Maka berlaku yang pertama untuk penjumlahannya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan min B per A. Yang kedua adalah X1 kali X2 kali X3 kali S2 kali S3 ditambah S2 kali S4 ditambah S3 kali S4 itu sama dengan C per A. Kemudian yang berikutnya X1 kali X2 kali S3 ditambah X1 kali S2 S4 ditambah X1 kali X3 S4 ditambah S2 kali S3 kali S4 sama dengan minus D per A. Kemudian yang keempat untuk perkaliannya X1 kali X2 kali S3 kali S4 itu sama dengan E per A. Ini merupakan sifat untuk menentukan akar daripada suku banyak yang berderajat 4. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai dia berderajat N. Nah, kalau berderajat N bagaimana? Misalnya sampai 5, 6, dan seterusnya. Ini bisa kita menggunakan rumus umum. Nah, maka akarnya pun juga adalah ya X1 ya, di sini X1 sampai dengan Xn. N-nya bergantung berapa banyak. Ya, itu berlaku untuk penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dengan Xn. Itu sama dengan minus AN kurang 1 per AN. Untuk hasil kali X1 kali X2 kali X3 sampai Sn sama dengan min 1 pangkat N A0 per AN. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teorema Vita ini atau dalil Vita ini bisa kita lihat contoh berikut. Yang pertama, diketahui suku banyak X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 12X tambah 18 memiliki akar X1, X2, X3 karena dia berderajat 3 ya. Maka tentukanlah nilai untuk yang bagian A X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah S3 kuadrat. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah 1/X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Kita mulai yang pertama dulu. X1 tambah X2. Nah, ini sebetulnya adalah materi ada di persamaan kuadrat. Nah, ini bisa anak-anakku ya masih ingat ya materinya. Nah, ini X1 kuadrat itu sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Ini sesungguhnya adalah perkalian penjumlahan dan perkalian. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa X1 tambah X2 X3 itu tiada lain adalah minus B. Berarti ini adalah A-nya ya. Ini kita sebut A-nya sama dengan 1. Ini B-nya ya. Ini B-nya sama dengan 3. Ini C-nya sama dengan min 12. Dan ini adalah D. D sama dengan 18. Jadi kalau ini diselesaikan, ingat ya, X1 tambah X2 itu tadi tiada lain adalah jumlah akar polinomial. Jadi kalau diselesaikan anak-anakku ya, ini minus 3. Kenapa minus 3? Karena min B per A. Berarti 3 minus 3 dibagi dengan 1 adalah minus 3. Berarti min 3 kuadrat. Kemudian 2 kali X1 ini merupakan perkalian ya. Perkalian. Berarti ini menggunakan rumus adalah C per A. Berarti min 12 dibagi dengan 1. Berarti minus 2 dikali dengan min 12. Jadi kalau ini diselesaikan adalah 9 tambah 24. Tentu kalau 9 tambah 24 sini adalah 33. Saya kira ya kata kunci ada di sini anak-anakku semua. Jadi Anda harus hafal dari materi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagian B-nya. Kita lihat. Untuk bagian B, tadi X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3. Nah, untuk menyelesaikan ini sama ya. Yang tadi kita samakan dengan penyebutnya. Berarti X1, X1, 2, 3 ya. Sama semua. Ya, ini dibagi X1, X2, X3 ini dibagi X1 kan hasilnya ini ya. X2, X3. Begitu seterusnya. Jadi kalau ini diselesaikan, maka ini saya gabung karena penyebutnya sama.
maka X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 tambah X1 kali X2. Maka ini dibagi dengan perkalian suku banyak, perkalian tadi suku banyak. Kali suku banyak berarti X2 kali X3 itu tiada lain apa? Nah, itu adalah min 12 ya, per min 18. Berarti hasilnya adalah 2/3. Berarti ini kan begini ya, 12/18. Ini masing-masing bagi 6 ya, 6 kali 2, 6 kali 3. Nah, berarti hasilnya adalah 2/3. Oke, saya kan tidak ada masalah ya. Ini hanya teknik menghitung saja. Oke, baik, itu soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua yang lebih kompleks. Kita lihat. Untuk soal kedua, jika salah satu akar persamaan 6x pangkat 3 tambah mx kuadrat dikurangi 3x tambah 2 adalah 2. Nah, ini sudah ada diketahui. Dia mempunyai akar sama dengan 2. Maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah, berarti jumlahnya ya. Kita lihat ini soal pilihan ganda ya. Ini soal pilihan ganda A 11/6, B 2, C 13/6, D 14/6, dan E 15/6. Nah, bagaimana menyelesaikan kalau semacam ini? Nah, tentu kita harus menyesuaikan dulu, mensubstitusi nilai X-nya tadi ini ke dalam persamaan. Ya, kita lihat. Di sini substitusikan nilai X, yang nilai X sama dengan 2 tadi, kita substitusi masuk ke dalam persamaan ini. Ya, yang ini ya. Ya, nanti seperti ini. Nah, kita ganti X-nya. Tadi kan X-nya sama dengan 2, berarti kita ganti 2 berpangkat 3. Begitu seterusnya ya, 2 kuadrat minus 3 kali 2 tambah 2. Jadi kali ini diselesaikan, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. 8, ini 4M, M kali 4 minus 6 tambah 2. Jadi kalau ini diselesaikan, maka ini 6 kali 8, 48 ya. Tambah 4M dikurangi 4. Jadi ini sudah bisa kita dapat M-nya. Maka 4M sama minus 44. Maka hasilnya adalah min 11. Ya, itu ya. Hasilnya sama dengan min 11. Nah, setelah kita dapat M-nya min 11, kita substitusi kembali ke persamaan polinomnya. Kita lihat. 6X ganti M-nya dengan min 11. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Maka ini bisa kita dapat ini sebagai A ya. Ini A-nya. Ini apa? Ini adalah B, yang ini adalah C, yang ini adalah D. Ya, seperti ini. Nah, untuk jumlah ketiganya ini dapat kita tentukan X1 tambah X2. Berarti min B per A. Berarti kalau min B per A-nya tadi, X-nya berapa? Min B-nya berapa? 11 kan? Berarti min 11 per A. Karena dia minus kali minus ini ya, tentu hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 11/6. Jadi jawaban yang betul apa? Jawabannya adalah A. Oke ya? Bisa? Oke. Jadi kata kuncinya tadi di soal tadi ini, yang pertama kita harus mensubstitusi nilai X tadi ke dalam persamaan ini. Ya, mensubstitusi untuk mendapatkan nilai M. Setelah kita dapat nilai M, kita ganti M tadi itu dengan M yang diperoleh. Maka kita bisa menentukan jumlah akar persamaan polinomialnya. Oke, saya pikir ya pembahasan soal yang kedua. Kita pindah ke soal yang ketiga. Ya, kita pindah soal yang ketiga. Ya, kita lihat soalnya yang lebih kompleks lagi. Ya. Coba kita lihat. Persamaan X pangkat 3. Persamaan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 15X tambah K. Sama dengan 0 mempunyai sepasang akar kembar. Ini ada kata kunci ya. Ada kata kunci. Ini sepasang akar kembar. Berarti kalau kembar itu pasti sama ya. Nah, kita lihat. Ini berapakah nilai K-nya? Ini karena dalam bentuk pilihan ganda. Minus 72,
36, minus 36, 16, kemudian 36, dan 72. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan tadi yang diketahui dalam soal. Tadi diketahui bahwa sepasang, berarti kalau sepasang akar kembar itu bebas kita memilih. Mau X1 sama dengan S2, S2 sama dengan S3, dan seterusnya. Nah, di sini saya ambil di sini X1 sama dengan X2. Ya. Berarti kalau X1 sama dengan X2, ya, ini kita jadikan sebagai akar kembar atau yang sama, maka dapat saya tuliskan rumus jumlah tadi. Bahwa ingat, rumus jumlah itu adalah X1 tambah S2 tambah S3 sama dengan min B per A. Kita ganti ya. Kita lihat di sini. Karena di sini dikatakan X1 sama dengan X2. Berarti X1-nya saya ganti nih. Ini. X2-nya saya ganti dengan X1. Nah, ini. Maka hasilnya adalah X1 tambah S1 kan 2 kali X1 ya. Ditambah dengan X3 sama dengan min B. B-nya berapa? 2. Berarti 2 min 2 per 1. Berarti sama dengan minus 2. Oke, saya akan jelasin ini ya. Kemudian, maka kalau seperti ini, maka kita bisa menghitung X3 itu sama dengan minus 2 kali X1. Ya, seperti ini. Oke? Lanjut. Di sini perkaliannya tadi. Kita dapat ya, perkalian di sini. X1 kali X2 kali X3, X1 tambah S3 sama dengan C per A. Ingat, rumus tadi di awal di teorema Vita untuk berderajat 3. C per A. Tadi dikatakan bahwa X1 kuadrat itu kita ganti ini. Ganti semua ini sebagai X1. Berarti ini juga diganti. Ini sebagai X1. Berarti X1 kali X1 tiada lain adalah X1 kuadrat. Kemudian X2 ini kan berubah ya. Menjadi X1 X3. Berarti 2 kali kan? 2 kali. Berarti 2 kali X1 tambah S3. C per A. C-nya yang mana? Yang ini kan? Ini min 15. Min 15 dibagi dengan 1. Berarti sama dengan min 15. Ya, jelas ya? Sehingga kalau ini diselesaikan anak-anakku semua, maka ini 2X1 kali X1 kuadrat ditambah 2 kali. Nah, karena tadi didapatkan S3 ya, sudah dapat. Nah, ini dapat S3-nya. Ya kan? Kita ganti di sini. Kita ganti dengan minus 2 kali dikurangi 2 kali X1 sama dengan min 15. Jadi kalau ini diselesaikan ya, maka ini menjadi X1 kuadrat, ini kali masuk ya, sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Berarti minus 4, saya akan jelas ini ya, 4X1 kuadrat. Jadi kalau diselesaikan ini ya, dapatlah 3X1 kuadrat tambah 41 kali 15. Ini berubah menjadi sebuah persamaan kuadrat. Berarti kita bisa mendapatkan nilai X1, X2-nya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kan banyak ya. Banyak bisa kita tempuh. Bisa dengan menggunakan pemfaktoran. Bisa dengan menggunakan kuadrat sempurna. Saya gunakan pemfaktoran saja. Nanti di sini bisa kita dapat bahwa 3X kuadrat itu pemfaktorannya adalah 3X kurang 5 tambah X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini faktornya. Sehingga kalau ini ya, bisa perhatikan anakku ya. Untuk mengeluarkan nilai X-nya, 3X kurang 5 sama dengan 0. Berarti kalau begitu, 3X sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 per 3 ya. Oke, itu sebagai nilai X1-nya. Begitu yang kedua ya. X kurang 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan X tambah 3 ya. Nanti di sini X-nya sama dengan minus 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita ganti. X-nya sama dengan 5 per 3. Bagaimana dapat ini K-nya? Kita substitusi ke sini. Ya, kita substitusi ke sini. Berarti X pangkat 3 berarti 5 per 3 pangkat 3 ditambah 2 kali
5/3 kuadrat dikurangi 15 kali 5/3 tambah K sama dengan 0. Ya itu. Nah, jadi kalau ini diselesaikan anak-anakku semua ya, ini menghasilkan apa? 400/27. Pertanyaannya, apakah ada 400/27? Belum ada. Berarti bukan ini yang dimaksud. Kita pilih yang kedua, X-nya sama dengan minus 3. Bagaimana sama tadi? Kita substitusi masuk juga ke persamaan awal suku banyaknya. Berarti kalau ini diselesaikan ya, maka kalau X-nya sama dengan minus 3, nanti di sini ya, minus 3 pangkat 3 tambah 2 kali minus 3 kuadrat kurang 15 kali minus 3 ditambah K sama dengan 0. Di sini kalau diselesaikan ya, maka kita bisa dapatkan K-nya sama dengan minus 36. Nanti ya belajar sendiri menyelesaikan anakku ya, supaya lebih lancar dan memahami konsep polinomialnya. Jadi kalau diselesaikan ini hasilnya berapa? Jawabannya adalah B, minus 36. Oke ya? Ya, jadi tantangannya di soal tadi ya ada beberapa. Yang pertama ini tadi, jadi kalau menyelesaikan soal ini harus kita perhatikan dulu soalnya maunya seperti apa. Tadi ada data ya, sepasang akar kembar. Berarti di sini X1 sama dengan X2. Seperti ini hasilnya. Oke ya. Untuk soal ketiga saya pikir jelas ya. Ya, kita lanjut ke soal yang terakhir, yang keempat. Soal yang keempat, coba kita lihat. Ya, diketahui suku banyak 4. 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah mx kuadrat tambah nx kurang 12 memiliki akar, karena dia adalah berderajat 4, dia memiliki 4. Ini X1 sampai dengan S4. Di sini, di soal ini diketahui bahwa pasangan 2 akar pertama, ya berarti kalau 2 akar pertama itu X1, S2 ya, itu berlawanan. Ya, ini ada kata-kata saling berlawanan. Yang dikatakan berlawanan, arti satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau digambarkan dalam bentuk garis bilangan, berarti satu positif, satu negatif. Itu. Kemudian akar ketiga adalah 2 kali akar keempat. Ini juga akar ketiganya ya. 2 kali akar keempat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Maka tentukan nilai M-nya, M dan N. Nah, berdasarkan tadi yang diketahui dalam soal, maka kita bisa menghitung ya. Coba perhatikan anakku. Di sini X1 sama dengan X2. Berarti kalau X1 sama dengan X2, karena ini berlawanan ya. Ini positif, ini negatif. Nanti berlawanan kan? Maka dapat ini saya tuliskan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga gunakan yang diketahui tadi. X3 itu sama dengan 2 kali. Arti ini X3 sama dengan 2 kali X4. Sehingga kalau ini diselesaikan, maka kita menggunakan jumlah akar dengan perkalian tadi. Bagaimana itu? X1 tambah S2 tambah S4 itu sama dengan min B. Itu di teorema Vita tadi di awal, bagian awal saya sudah jelaskan. Berarti X1 tambah X2 tambah S3 itu adalah min B. Yang mana B-nya? Arti ini kan? Ini adalah min B. Arti minus-minus hasilnya adalah positif. Arti 3/1. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat namanya sifat asosiatif ya. Ini. Ya, ini X1 tambah X2 sama dengan X3 tambah S4. Kan sama ya. Di sini kenapa dibuat begini? Karena kita mau, ada tadi di soal mengatakan X1 tambah X2 itu sama dengan 0. Berarti ini kan dianggap sebagai 0. Coba kita lihat. Ya, ini 0 ya. Ya, berarti ini 2 kali ganti nih S3-nya. S3 sama dengan 2 kali S4 ini. Berarti kalau 2 kali S4 berarti 2S4 ditambah 2 kali S4.
Berarti menjadi berapa kali S4? 3 kali. Nah, kita lihat ya, 3 kali S4 sama dengan 3. Kalau begitu S4-nya berapa? Sama dengan 1. Jadi kalau S4 sama dengan 1, maka ini bisa kita substitusi masuk ya. Nanti ini kan 0 tadi ya. Ini 0, nanti di sini tambah 1. Saya tuliskan di sini ya. Nanti ini 0 ditambah S3-nya adalah 2. Arti 2 ditambah S4. Sorry ya. S3 ini sama dengan 2. Apa 1? 1 sama dengan 3. Berarti kalau begitu S3-nya sama dengan 3 dikurang 1. Sama dengan? Iya, sama dengan 2. Ini. Nah, sudah didapat X1 sama dengan X4 sama dengan 1. X2, X3 sama dengan 2. Inilah nilai akarnya. Sudah diketahui 2. Berarti sudah cukup untuk mendapatkan nilai M dan N. Berarti selanjutnya, setelah kita buat semacam ini, diketahui jumlah nilai X-nya, 2 nilai X-nya, selanjutnya kita substitusi masuk ke dalam persamaan suku banyaknya. Di sini kita ganti X-nya sama, kan X sama dengan 1 tadi. Nanti ini kita 1 kurang ke 4. Jadi kalau ini diselesaikan, maka dia mengarah pada persamaan linear. Ini M tambah N sama dengan 14 ya. Ya, ini adalah persamaan pertama. Untuk X sama dengan 1. Nah, tadi kan punya 2 nilai X. Berarti kita lanjutkan lagi ke X yang kedua. Yakni X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, kalau ini diselesaikan ya, maka ini mendapatkan persamaan linear kedua. Persamaan linear ya, ini sama dengan 2. Pak M tambah 2N sama dengan 20. Ya, untuk kita sudah mendapatkan persamaan linear dengan 2 perubah ini, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan banyak kan? Anak-anakku pasti sudah tahu bagaimana menentukan persamaan linear 2 variabel, bisa menggunakan titik potong atau biasa disebut dengan grafik. Yang kedua dengan metode eliminasi. Yang ketiga dengan substitusi. Pada kali ini saya menggunakan metode eliminasi. Salah satu syarat eliminasi itu koefisien variabel yang mau dieliminasi harus sama. Jadi terlebih dulu saya samakan dulu. Ini saya ada kali 2, saya kali 1. Berarti saya pilih variabel N. Ya, kalau ini diselesaikan ya. Ini kali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Hasilnya apa? Ini 2M tambah 2N sama dengan 28. Kali ini tetap kali 1 ya, arti aman. Nanti tetap 4M tambah 2N sama dengan 20. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal mengeliminasi anak-anakku semua. Berarti ini habis kan? Nanti tinggal minus 2M. Kalau begitu M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan minus 4. Jadi kalau M-nya sama minus 4, ini bisa kita substitusi masuk di sini. Kita ganti. Ya kan? M tambah N sama dengan 14. Ganti M-nya dengan minus 4. Tambah N sama dengan 18. Ya, sama dengan 14. Kalau begitu N-nya sama dengan 14 tambah 4. Sama dengan 18. Ini ya, sama. Nah, seperti itu ya prosesnya. Oke, sesuai dengan pertanyaan tadi, dapat nilai M dan nilai N-nya. Oke ya. Saya pikir yang 4 soal cukup. Cukup ya. Saya mau lanjutkan kepada anak-anakku semua. Saya mau kita kuis dulu. Saya minta ada yang bisa menjawab soal ini. Silakan raise hand kalau ada yang bisa menjawab. Dan kalau bisa menunjukkan ya bagaimana menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Coba kita lihat. Jika alfa, beta, gamma adalah akar persamaan S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah 3S tambah 4 sama dengan 0. Ya. Tentukanlah nilai seper alfa tambah beta seper gamma. Ini ada opsinya ya. Ya. Ada 5. Oke, dari 5 ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Saya persilakan kepada anak-anakku, ada yang mau raise hand.
ditampilkan silakan angkat tangan yang mau bertanya apa yang mau menjawab untuk soal kuis ini. Saya persilakan. Ada? Oke, saya sapa dulu. Oke. Ada ya SMA 22 Bone. Oke, Leseng. Oke. Mana lambaian tangannya ya? Oke, lambaikan tangannya. Iya, itu menandakan semangatnya luar biasa. Saya persilakan kepada anakku, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Satu. Ya, silakan maju ke depan. Ya, oke. Silakan, Nak. Ada yang mau menjawab ya? Jawabannya ini apa? A, B, C, D, atau E? E. Jawabannya apa? Ya, minta tolong ya. Ya, ini sudah ada di depan. Tolong sebutkan nama supaya teman-temannya di Sulawesi Selatan bisa mendengar langsung. Oke, silakan. Nama, kemudian kelas, asal sekolah. Silakan. E ya. Oke, bisa jelaskan bagaimana bisa mendapatkan E? Ya. Ya. Ya, oke. Jawabannya dari SMA 22 Bone ya. Itu jawabnya adalah E ya. Ini. Oke, kita lihat. E. Jawabannya E. Coba bagaimana? Dari kelas 11 MIPA 1 tadi. Oke. Bagaimana mendapatkan nilai itu? Ya, silakan. Ini tidak terlihat di kamera di studio. Bisa berdiri Nak di depan. Ya, silakan. Ya. Oke. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya betul. Oke, baik. Kalau masih ragu ya, kita akan bahas bersama. Coba perhatikan Bapak ya. Ya, betul jawabannya adalah -3/4. Ya, kita lihat. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita samakan dulu ini penyebutnya semua. Alfa, beta, gamma. Nah, setelah kita samakan, kita bagi. Alfa, beta, gamma dibagi alfa. Hasilnya kan adalah beta dan gamma. Kali 1, tadi di sini beta, gamma. Ya. Nah, lanjut. Yang kedua. Alfa, beta, gamma dibagi beta. Hasilnya apa? Hasilnya adalah alfa kali gamma. Nah, yang ketiga. Alfa, beta, gamma dibagi gamma. Berarti tinggal alfa, beta. Ini kan pengalinya 1 ya, berarti tetap. Sehingga kalau seperti ini kan sudah gampang. Ya. Beta gamma ini kan identik dengan X1 kali X2 X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Itu sama dengan berapa? Itu sama dengan apa? C per A. C per A. Nah, di sini kalau C-nya berapa di sini adalah 3. Berarti di sini 3/1 sama dengan 3. Ini. Gitu ya. Ya, yang kedua ini alfa beta gamma itu sesungguhnya adalah X1 kali X2 kali X3 itu tiada lain adalah apa? Minus D per A. Berarti minus D-nya adalah 4 ya. Berarti minus 4/1. Berarti adalah minus 4. Berarti kalau ini hasilnya adalah 3 dibagi dengan minus 4. Atau minus 3/4. Ya, seperti ini ya. Oke ya, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Jawaban yang disampaikan anak-anak kita dari SMA 22 ya, Kabupaten Bone. Ya, semangat belajar terus ya, bagus. Ya, mungkin masih malu-malu tadi ya untuk memaparkan teman-temannya di seluruh Sulawesi Selatan yang sebentar live saat ini. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira itu jawabannya ya, sudah tepat sekali untuk jawaban tadi kuis ini. Saya harapkan anak-anakku tetap belajar. Oke, baik. Sebagai kesimpulan kita
pada hari ini adalah ya, kalimat vita itu adalah untuk menentukan pasaman suku banyak derajat n adalah kita bisa menggunakan bentuk ini yang mana akarnya adalah x1 sampai dengan xn. Yaitu ada dua untuk penjumlahan. Jumlah akarnya x1 tambah x2 tambah x3 tambah sn. Itu sama dengan minus an kurang 1 per an. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, x1 kali x2 kali x3 sampai sn itu sama dengan min 1 pangkat n a0 per an. Ya itu ya kesimpulan kita. Nah, anak-anakku sekalian, tentu sebagai bahan latihan di rumah, Bapak sudah siapkan dari studio Smart School. Ini ada soal bisa di scan. Ya, bagi yang punya fasilitas scan di HP-nya, silakan di scan barcode ini. Di dalam sini ada soal. Ya, silakan dijawab untuk memahami tentang rumus jumlah dan hasil akar polinomial. Oke, saya pikir cukup ya. Demikianlah pertemuan kita pada siang ini. Semoga anak-anakku tetap terjaga, semangat belajar, tetap sehat, dan tentu terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, sumpah belajar banyak. Saya pikir sebelum saya yoi, salam Smart School, generasi smart, berkarakter cerdaski. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.